pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar,
tahun 2023. Pelayanan yang pertama kita kerjakan di tahun 2023. Kita sudah menyelesaikan pelayanan kita tahun 2022. Yang terakhir adalah tadi malam yang kita kerjakan dalam pelayanan bersama. Kita sudah menyelesaikannya semuanya dalam sukacita Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menghambat kita untuk kita melakukan bagi Tuhan. Dan semuanya kita menyelesaikannya. Haleluya. Kita yang melayani, kita yang beribadah, kita yang mengiring Tuhan. Ini ada banyak hambatan, tetapi kita menyelesaikannya. Dan biarlah penilaian ada pada Tuhan. Dan tahun ini kita punya tema menjadi gereja yang kuat. Kita harus kuat. Haleluya. Sampaikan kepada siapapun, terutama di antara kita, harus kuat. Kita harus menjadi gereja yang kuat sebab tantangan yang kita hadapi semakin besar. Ya, tantangan yang kita hadapi semakin besar. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan datang bagi kita semuanya. Dan menasihati kita, mengingatkan kepada kita agar kita tetap mengutamakan Kristus. Pagi hari ini tema firman Tuhan adalah mengutamakan Kristus. Rayakan Natal. Kita sudah lewat. Banyak hal yang terutama, yang harus terutama dari segala di dalam kehidupan kita, harus Yesus yang terutama. Haleluya. Kalau kita perkara besar, perkara-perkara ajaib, Tuhan akan nyatakan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah perjuangan kehidupan kita, dan Tuhan selalu ada menyertai. Mari kita lihat firman Tuhan pasal 1. Sampai ayatnya ke-20. Perjanjian baru 11 sampai kita akan bacakan bersama-sama ayat ini. Mari kita bangkit berdiri. Bisa membuktikannya. Kita baca bersama-sama hitungan yang ketiga. Kita mulai. Topiknya di sana keutamaan Kristus. 3. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, ada di bumi maupun yang ada di sorga. Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sampaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Tekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam.
Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini, ibadah perdana, ibadah pertama, minggu pertama di tahun 2023. Pelayanan pertama bersama-sama kita kerjakan pagi hari. Tuhan mengingatkan kembali untuk kita mengutamakan Kristus. Mengutamakan Tuhan di dalam segala yang terutama dari kehidupan kita. Haleluya. Bisa enggak? Bisa tidak? Kita mengutamakan Tuhan. Atau masih ada yang lain yang utama? Atau masih ada yang lebih penting selain Tuhan? Pembacaan yang kita baca, ada lagi yang terutama. Tuhan. Utama. Tuhan berkata kita harus mengutamakan Kristus. Mengapa kita harus mengutamakan Tuhan? Mengapa kita harus mengutamakan? Apa saya harus mengutamakan Yesus? Mengapa Bapak telah perintahkan saya mengutamakan Tuhan? Mari kita lihat melalui pembacaan kita, Kolose pasal 1. Mengapa kita harus mengutamakan Tuhan? Kita lihat ayat lah. Kelihatan yang takkan. Haleluya. Yang terutama, Yesus adalah gambar Allah. Adalah Allah sendiri. Dia yang datang ke dunia ini karena di manusia untuk karena itu makan dia di dalam Injil Yohanes dicatat Yesus mengajar Bapa itu. Yohanes ayat 8 dan 9. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, itu sudah cukup bagi kami. Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, itu kepada kami. Ada banyak poster-poster yang kita lihat, ya, yang dibuat menggambarkan tentang Yesus. Ada gambar itu tentang Yesus. Itu bagi suatu tetapi Yesus yang kita percaya itu lebih daripada apa yang kita pikirkan. Dia Allah yang berkuasa. Hidup. Yesus berkata, kalau kamu sudah melihat aku, berarti kamu sudah melihat sama. Karena ini dikatakan bahwa kita harus utamakan Yesus. Kita harus tiap kehidupan kita. Selain Yesus. Allah yang berkuasa tiap kehidupan kita. Dia yang menghakimi.
Jadi dia yang berkuasa, dia yang memegang kunci kerajaan sorga. Dia juga yang memegang kunci kerajaan maut. Karena Tuhan katakan di ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Yesus. Sebab firman Tuhan, segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberi kepada Yesus. Itu yang pertama, kita mengutamakan Kristus, kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengapa kita harus mengutamakan Tuhan? Yang kedua, kita lihat ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17 dalam pembacaan Kolose pasalnya yang pertama. Ayat 16 dan 17 firman Tuhan berkata demikian. Diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Lebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Di dalam Yesus firman Tuhan berkata, diciptakan segala sesuatu. Apa yang kita lihat, semuanya diciptakan di dalam Yesus. Semua berasal dari Tuhan. Apa yang kita punyai, apa yang kita miliki, kesehatan, kekuatan, semuanya itu datang daripada Tuhan. Haleluya. Roma pasalnya yang ke-11 ayat 36. Roma pasal 11 ayat 36. Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Segala sesuatu dari Tuhan, dari Yesus. Dan untuk dan kembali lagi. Jadi karena itu kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh angkuh atas segala kepemilikan di dalam kehidupan kita. Sebab seluruh kehidupan kita adalah milik daripada Tuhan. Karena itu kita harus jaga hidup kita. Kita harus jaga hidup ini tetap menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Jadi ingat, segala sesuatu itu adalah daripada Tuhan. Yang ketiga, harus Tuhan. Karena Dia adalah ayatnya yang ke-18 dan 19. Pasal 1, 18 dan 19 firman Tuhan berkata demikian. Tubuh, yaitu ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ayat 19. Karena seluruh tubuh kepenuhan Allah dan berkenan diam di dalam Dia. Jadi firman Tuhan harus mengutamakan Tuhan karena Dia adalah kepala dari jemaat. Jadi kita sebagai jemaat
jemaat yang menjadi kepalanya Yesus. Kita adalah Tuhan. Kita tubuhnya. Jadi digambarkan Yesus itu adalah kepala. Jemaat itu adalah tubuhnya. Kepala dengan tubuh harus selalu menyatu. Kepala dengan tubuh harus selalu menyatu, tidak bisa pisah. Makanya biasanya kita mendengar cerita atau kita lihat film atau berita, ada orang yang istilahnya mutilasi. Itu dicari. Ada pembunuhan yang dilakukan dengan cara memotong tubuh. Kepala dipisahkan. Itu dicari, disatukan. Tidak boleh pisah. Demikian pula kepala kita adalah Kristus. Kepala tidak boleh pisah. Yaitu jemaat. Jadi jemaat itu kepalanya adalah Yesus. Ada firman Tuhan berkata, tidak ada tempat meletakkan kepalanya. Pernah dengar firman Tuhan berkata, bahwa tidak ada tempat. Burung di udara punya sarang. Ya. Tapi Yesus tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Kenapa? Manusia ini penuh dengan dosa. Harus disucikan dulu, dikuduskan. Supaya kita bisa, kepala dengan tubuh bisa satu. Kepala yang suci sama tubuh yang hanjang dosa, tidak bisa. Jadi katakan, tidak ada tempat meletakkan kepalanya. Karena itu kita harus selalu menjaga kehidupan kita. Jadi yang ketiga, dia adalah kepala. Karena itu kita harus mengutamakan Yesus dalam kehidupan kita. Yang keempat kita lihat pada ayatnya yang ke-20. Ayat 4, yang keempat yang kita lihat mengapa kita mengutamakan Kristus, kita lihat 20, firman berkata, dan oleh dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah dia mengadakan pendamaian salib Kristus. Mengapa kita mengutamakan Tuhan? Karena dia sudah menyerahkan seluruh kehidupannya. Tadi malam kita ingatkan kembali. Karena begitu besar kasih Allah, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tidak tanggung-tanggung. Satu-satunya dipersembahkan untuk kita. Untuk keselamatan kita. Dia memperdamaikan. Dia yang sudah menyelamatkan kita. Karena itu kita tidak boleh melupakan tentang kebaikan, tentang karyanya yang agung, karyanya yang mulia di dalam kehidupan kita. Haleluya. Itu 4 alasan. Mengapa kita harus mengutamakan Yesus? Kan masih ada lagi yang lebih utama. Mengapa kita disuruh datang kepada Tuhan terlebih dahulu? Karena dia yang terutama. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita. Apa yang kita lakukan supaya kita ini dianggap sebagai orang yang mengutamakan Tuhan? Yang pertama, kita harus membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Haleluya. Kita harus membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Tapi hari-hari ini dengan berkembangnya teknologi, seringkali kita lupa untuk baca firman Tuhan. Tapi firman Tuhan itu sudah ada di mana-mana. Di HP kita sudah ada. Ya. Sekarang sudah banyak yang malas bawa firman Tuhan.
bawa Alkitab. Oke lah, karena perkembangan teknologi sudah ada di HP. Tapi jangan lupa, yang di HP itu dibuka. Haleluya. Dan yang di HP itu yang kita tidak buka, yang kita buka yang lain. Di-off dulu yang lain kalau sementara ibadah. Di-off dulu yang lain kalau kita di rumah mau baca firman Tuhan. Baca dulu firman Tuhan. Kenapa harus firman Tuhan? Karena memang yang terutama itu adalah firman. Yang pertama-tama adalah firman. Yang pertama-tama bukanlah makanan, minuman jasmani. Yang pertama-tama bukan apa yang kita punyai. Tapi yang pertama adalah firman. Yohanes 1 ayat 1. Kita baca. Oh, masa? Yang pertama itu firman. Kalau kita bangun yang pertama apa yang kita ambil? HP. Ya, tante bilang HP. Tidak bisa dipungkiri. Om juga selalu kalau bangun lihat HP. Apalagi kalau ada yang telepon belum bangun udah lihat. Karena kadang-kadang memang ada hal penting. Tapi jangan sampai itu mengikat kehidupan kita. Kita baca bersama-sama. Yohanes 1 ayat 1. 1, 2, 3. Pada mulanya ada firman. Firman sama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dikatakan pada mulanya, pada awalnya adalah firman. Jadi yang pertama-tama adalah firman. Di dalam kitab Kejadian dikatakan semuanya diciptakan oleh apa? Oleh firman. Maka Tuhan berfirman, jadilah. Maka Tuhan berfirman, jadilah. Ya, semuanya oleh firman. Kalaupun demikian, maka kita pun diharuskan untuk kita mengutamakan firman itu di dalam kehidupan kita. Kita harus selalu membaca firman itu setiap hari. Kita harus mencari firman itu. Matius pasal 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kenapa? Dia yang terutama. Kita cari dulu Tuhan. Karena Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Coba kita lihat ayat yang ke-16. Apa betul? Ayat 16 Kolose. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Ya, garis bawahi. Di dalam Yesus diciptakan segala sesuatu. Sebutkan saja segala sesuatunya apa menurut Anda. Ya. Dan yang Anda sebutkan itu segala sesuatu diciptakan di dalam Tuhan. Amin. Apa mari kita lihat? Yang ada di surga dan yang ada di bumi. Jadi yang ada di surga dari Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, oleh Tuhan. Dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang kita bisa lihat dan juga yang kita tidak bisa lihat, semuanya diciptakan oleh Tuhan. Apalagi baik singgasana. Apa singgasana? Bu Asy, apa singgasana? Biasanya kita suka dengar kalau di keraton itu kan berbicara tentang kedudukan raja, singgasana. Segala sesuatu hari ini banyak orang mencari apa? Singgasana. Mencari kedudukan. Cari jabatan. Ada juga
cara yang baik, tetapi ada juga cara-cara yang tidak baik. Kok sana, kok sini. Kemarin ada ponakan saya, memang sudah beberapa kali ikut tes untuk jadi baik. Om, doakan saya. Selalu begitu, dia ikut tes, ikut doa. Puji Tuhan, kemarin ada pengumuman, dia sudah diterima di pekerjaannya, kesehatan. Saya bilang bersyukur, sebab bukan karena kuatan gagah kita, tapi Tuhan. Semua karena Tuhan. Kedudukan, singgasana, mau jabatan, mau cari pekerjaan, mau cari apapun. Ingat, semua punya itu. Mau kita usaha, mau kita berdagang, kita berjuang, semuanya itu dari Tuhan. Kalau Tuhan bilang stop, stop. Tidak ada yang bisa berkuasa. Kalau Tuhan balik semua habis, kita lihat hari-hari ini, begitu banyak hal yang terjadi. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa selain menjadi penonton. Kita akan cuma lihat, oh di sana terjadi begini. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau mau cari kedudukan, ya kita semua pasti mau pekerjaan yang lebih baik, ya. Jangan cari siapa-siapa, tapi cari Tuhan. Sebab dikatakan tadi, mari kita lanjutkan pembacaannya. Dikatakan tadi baik singgasana maupun kerajaan, ya. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi semuanya dijadikan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Artinya agar Tuhan itu ditinggikan, agar Tuhan itu dimuliakan. Kalau tidak, out. Oh, tadi pagi bacaan firman Tuhan kami di doa pagi ada di dalam kitab Yesaya pasal 7. Kalau tidak salah, pasal 7 itu menceritakan bagaimana Tuhan itu menghukum manusia. Kepada Yeskiel diberitahukan, sampaikan kepada mereka. Supaya mereka itu tahu bahwa akulah Tuhan. Mereka dihukum. Karena mereka sombong. Mereka dihukum. Yang tadinya tinggi, memiliki kedudukan, direndahkan supaya mereka tahu bahwa ada Tuhan yang berkuasa. Jadi kita jangan sombong. Kalau kita mau lebih baik, utamakan Tuhan. Cari Tuhan. Maka kamu akan memperolehnya. Firman Tuhan katakan di dalam, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kita baru berapa jam, belum 24 jam kita jalani. Tahun 2023. Tapi Tuhan mengingatkan kita, utamakan Yesus. Utamakan Tuhan. Itu yang kita lihat. Bagaimana kita mengutamakan Tuhan. Baca, merenungkan firman Tuhan. Sebab firman ketika kita merenungkan firman Tuhan kan ketika Allah berbicara kepada Yeskiel. Firman Tuhan katakan, makanlah gulungan kitab itu. Artinya makanlah perkataan-perkataan itu. Perkataan firman Tuhan. Maka Yeskiel memakan gulungan kitab itu. Yaitu perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Tuhan. Dan firman Tuhan mencatat bahwa rasanya manis bagaikan madu. Itulah firman. Dan juga dalam Mazmur dikatakan firman itu manis seperti madu. Kalau kita menerimanya dengan hati yang senang, dengan hati yang suci, hati yang terbuka, maka firman itu akan menyejukkan hati kita. Apapun keadaannya. Jadi mari tahun ini, kalau kita masih bolong-bolong,
Kita usahakan baca firman, baca firman. Kalau kami doa pagi, baca perjanjian lama. Doa sore atau malam, baca perjanjian baru. Ya, perjanjian baru kalau malam, sore atau malam, atau siang, baca perjanjian baru. Tapi kalau pagi, baca perjanjian lama. Jadi sama-sama. Kalau habis perjanjian lama, baru masuk perjanjian lama, yang itu masuk perjanjian baru. Secara rutin setiap hari. Kenapa? Karena itu makanan rohani kita yang menguatkan kita. Semua saya percaya sudah paham. Yang kedua, bagaimana kita bisa dikatakan sebagai orang yang mengutamakan Tuhan, apa yang kita lakukan? Kita menjalin suatu hubungan yang intim Tuhan. Menjalin suatu hubungan yang intim dengan Tuhan dengan cara apa? Tadi sudah membaca firman Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita datang memuji Tuhan. Kita mau datang memberi kepada Tuhan. Itu namanya kita menjalin suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah kepala, Yesus adalah kepala dan kita adalah tubuh. Maka kita harus selalu memiliki suatu hubungan yang dekat. Tidak boleh pisah-pisah. Jadi harus selalu intim. Harus selalu dekat. Mari saya percaya kita jemaat Tuhan. Kita bukan jemaat Tuhan Kristen tahunan. Haleluya. Tapi kita adalah jemaat Tuhan yang selalu setia kepada Tuhan. Kita akan lihat pagi hari ini, minggu pertama datang. Lihat selanjutnya. Kita harus menjadi jemaat yang setia. Hari-hari ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang memprediksi, para ahli, ya. Bahkan presiden kita mengatakan bahwa tahun 2023 ada resesi secara global. Ada kesusahan, ada kesulitan-kesulitan yang terjadi. Tetapi ingat, segala kesulitan itu pasti akan ada. Tetapi buat kita harus tetap mengutamakan Tuhan. Apapun keadaannya. Karena Tuhanlah segalanya atas kehidupan kita. Dia yang mampu melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita harus menjalin hubungan yang intim. Maka Tuhan akan memberkati kita. Bukan masalah berkat jasmani, tetapi keselamatan Tuhan akan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Hidup di dunia ini hanya untuk sementara. Tetapi ada keselamatan yang Tuhan sediakan. Jangan kita hanya senang-senang di dunia, tetapi nanti keselamatan yang Tuhan janjikan bersama dengan Tuhan kita tidak alami. Seperti Lazarus dan orang kaya. Lazarus menderita tetapi dia ada di pangkuan Abraham. Orang kaya di dunia sudah hidup senang-senang. Tetapi firman Tuhan mencatat tempatnya berbeda. Yesus memegang kunci kerajaan maut dan kerajaan surga. Dia tahu tempatkan siapa. Mereka yang percaya, firman Tuhan katakan, akan beroleh selamat. Kita harus teguh di dalam Tuhan. 23 firman Tuhan berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Itu Rasul Paulus yang adalah Rasul. Jangan kita mau digeser dari Injil. Jangan kita mau digeser dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dari firman yang kita sudah terima. Apapun keadaannya,
kita harus tetap percaya. Bila mana kita ada di dalamnya, mari kita lihat Mazmur pasal 91. Mazmur 91 ayat 14, 15 dan ayatnya yang ke-16. Kita baca bersama-sama. Jadi bisa dilihat 91 ayat 14, 15 dan 16. Ya, satu-satu kita baca dari ayat 14. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16. Dengan akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Semua yang percaya katakan, amin. Ini janji Tuhan. Mereka yang dekat, mereka yang membangun hubungan intim dengan Tuhan, kepala tidak terpisah dari tubuh. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan membentenginya. Ya, ada banyak benteng-benteng yang dibangun menjadi perlindungan. Tapi itu dapat dihancurkan oleh siapapun. Tapi kalau Tuhan yang membentengi kehidupan kita, tidak ada sesuatu pun yang dapat menghancurkannya. Dan di sana dikatakan, karena ia mengenal namaku, bila ia berseru kepadaku, aku menjawab, aku menyertai, aku memuliakannya. Apalagi di sana, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Haleluya. Yang usia anugerah, tetap semangat ya. Tetap semangat. Tuhan tetap menyertai. Kukenyangkan dia, rohani dan jasmani. Keselamatan daripadaku. Saatnya Tuhan akan menyatakan keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Kita akan ada bersama dengan Tuhan. Jadi segala sesuatu dari Tuhan. Firman Tuhan adalah yang pertama. Semua dijadikan oleh firman. Karena itu mari kita utamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Di hari pertama, di minggu pertama tahun 2023. Kita sudah satu hubungan dan biarlah hubungan ini kita tetap semakin intim. Bangun bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Tidak ada sesuatu yang datang oleh karena kepandaian kita. Tetapi semuanya datang dari Tuhan. Singgahsana, kerajaan, kedudukan, pangkat dari Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus yang terutama di dalam hidup ini, tinggikan namanya yang terutama. Amin. Terutama di dalam hidup ini, tinggikan nama Yesus yang terutama. Amin. Haleluya. Hidup ini muliakan namanya. Haleluya. 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 Saya mencintai Yesus. Haleluya. Haleluya.
utama bagi kami. Karena itu kami datang berlutut, kami datang meninggikan Engkau, sebab Engkau terutama dari segala apa yang kami punya, apa yang kami miliki. Hidup ini ingin namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, amin, haleluya, glory, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Oh, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terutama di dalam setiap kehidupan kami. Cinta Yesus, haleluya, ya, haleluya, haleluya, amin, amin. Cinta Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 glory, haleluya. Dia yang terutama di dalam setiap kehidupan kita. Kita sudah ada di hari yang pertama, di minggu yang pertama di tahun 2023. Sudah beberapa jam kita lewati, sudah beberapa menit, detik kita sudah lewati. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan memberkati kita. Dan biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan. Biarlah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, masa depan kita, keluarga kita, pekerjaan kita. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mendahului segala sesuatunya. Dan Tuhan melakukannya di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau melihat Tuhan, kami umat-Mu. Kami datang merendahkan hati kami. Kami datang berlutut kepadamu. Kami terbatas adanya Tuhan. Kekuatan kami terbatas. Kami perlu Tuhan. Kami perlu kekuatan yang sempurna yang datang daripadamu. Haleluya. Ya lama. Ya lama. Haleluya. Mari Tuhan, urapi umat-Mu. Urapi dengan kuasa-Mu. Lengkapi jemaat-Mu. Lengkapi dengan kuasa-Mu. Untuk dapat menata kehidupan yang lebih baik di tahun 2023. Untuk dapat melangkah bersama dengan Engkau. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Mari jalin hubungan yang intim. Katakan kepada Tuhan apa yang engkau dapat katakan. Katakan kepada Tuhan apa yang engkau dapat katakan. Ya Allah. Yesus, 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 Yesus. Haleluya. 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 Katakan kepada Tuhan apa yang kau dapat katakan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, engkau yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati. Katakan apa yang kau dapat katakan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan engkau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati. Masa depan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati dengan masa depan lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan kepada Tuhan apa yang kau dapat katakan. Amin. Haleluya. 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 Dalam nama Tuhan Yesus yang kau memberkati. Dan kehidupan yang lebih. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, ya. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan engkau memberkati dengan kehidupan yang lebih baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang memberkati dalam keluarga, dalam haleluya.
bangkit berdiri dengan iman, dengan kekuatan yang dari Tuhan, dengan harapan baru di dalam Tuhan. Engkau cinta Yesus, persiapkan dirimu untuk ada di dalam perjamuan Tuhan. Ya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya. Ini menjadi ungkapan hati kami. Yang anak-anak nanti dulu ya. Yang orang-orang besar. Amin. Kita berdiri semuanya. Angkat roti di tanganmu dengan iman kepada Tuhan. Roti yang kita pegang ini melambangkan tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan. Inilah makanan yang sesungguhnya. Karena itu sebelum kita menerimanya, mari kita berperkara di hadapan Tuhan. Dia setia dan adil. Dia mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Dan Ia menyelamatkan kita. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu. Telah pecah-pecahkan. Lambangkan roti yang kami pegang pada saat ini. Tuhan menguduskannya. Sebentar kami akan menerimanya. Kami percaya. Kami akan mengalami persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih karena itu dengan iman. Kami menerimanya bersama-sama kami katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah. Haleluya. Puji Tuhan. Angkat jawab. Ini lambang daripada darah Yesus. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Setiap kali kita makan dan minum roti dan air anggur lambang daripada tubuh dan darah Yesus. Kita memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang untuk menjemput kita. Untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Dalam kerajaan surga yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu telah curahkan bagi kami. Karena itu dengan iman kami menerimanya. Bersama-sama kami katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minum. Haleluya. Bersyukurlah kepada di hari yang pertama di tahun 2002 kita telah mengikat dengan Tuhan. Dia ada di dalam kita ada di dalam Dia. Mari kita melangkah maju dalam kekuatan Tuhan. Mari kita tetap percaya, kita optimisme, kita tetap bersemangat, kita tetap berharap di dalam Tuhan. Engkau yang lemah dikuatkan, engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Dan tetap percaya teguh di dalam Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, haleluya, amin, amin, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Amin, amin. Muliakan Dia, muliakan Tuhan. Berikan kata-kata pujian pengagungan. Katakan apa yang kau dapat katakan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin, haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Haleluya. Haleluya. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Amin. Haleluya. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi, sebab Kau besar. perbuatanmu ajaib.
tidak ada yang seperti Engkau. Engkau Allah yang sudah ada sejak awal. Dan Engkau Allah yang tetap sama sampai selama-lamanya. Di minggu yang pertama, di hari yang pertama, di tahun 2023, kami boleh datang bersekutu dengan Tuhan. Kami melayani. Jadi ini dibagi, nanti kita foto bersama, kita pegang, nanti tak tunjukkan bahwa itu sudah dibagi. Beberapa waktu yang lalu memang kami dikirimin vitamin yang sudah dibagi-bagi, ada yang tidak dapat. Silakan dibagi-bagi, satu orang satu masih cukup. Anak-anak, orang tua semuanya cukup. Ya. Ya, itu dari Bapak Yayang yang kemarin datang dari Jakarta. Sudah beberapa kali dia datang di sini, doakan mereka supaya mereka tetap setia dalam Tuhan. Ya. Oke, sambil dibagikan ada kuis bulan Desember. Kuis bulan Desember ada 3 orang, silakan. Ibu Gembala, siapa yang bisa ambil? Ambil salah satu, itu yang menang. Yang diambil Iro itu yang menang. Tuhan memberkati, silakan ambil hadiahnya. Kemudian ya. Oke, Tuhan berkati. Kemudian yang terakhir, kemarin Om dapat berkat dari tim kerja. Tapi Om berpikir masih banyak hal yang kita harus kerjakan. Ya. Masih banyak, dan kami untuk Tuhan, untuk para pekerja, ya. Karena itu saya panggil ketua, Pak Ketuanya, dan Ibu Gembala akan memberikannya. Ya. Ada berkat dari Tuhan, untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Silakan. Dengan sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ibadah kami yang pertama di tahun 2023, ibadah yang sulung, kami sudah datang menyembah dan mengagungkan Engkau. Kami datang
Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.